Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahu ittaqullah taqwa wa la tamutunna wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana linabiyyi an yaghulla, dan tidak mungkin bagi Nabi bahwa Nabi berkhianat. Wa may ya'lu ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah, dan siapa yang berkhianat ia akan datang dengan apa yang dikhianatinya pada hari kiamat. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian diberi balasan tiap-tiap jiwa apa yang ia kerjakan dan mereka tidak dianiaya. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 161. Bahwasanya ibu yang sangat dimuliakan serta soleh-solehah yang sama-sama kita banggakan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Bapak Ibu kembali dengan izin dan rahmat Allah dan waktu hadir di masjid ini. Tentu kita berharap waktu ibadah yang kita kerjakan tidak sia-sia, benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Amin ya Allah. Kemudian Bapak Ibu kita mohon kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah. Bapak Ibu serta anak soleh dan solehah di surga yang masih pada dunia yang dibanggakan. Kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari Al-Quran. Sekarang kita masuk surat Ali Imran ayat 161. Di ayat 160 Bapak Ibu sudah saya sampaikan sebelumnya, menegaskan pertolongan Allah dan menentukan kemenangan dan juga tawakal kepada Allah. Di 160 seperti itu, saya yakin Allah akan menolong kita. Di ayat 161 menyebutkan kekalahan bukan karena Nabi berkhianat, tapi karena kesalahan manusia sendiri. Seperti mana kita ketahui Bapak Ibu, di mana Nabi dikatakan bertahan dulu di pos-posnya ketika kita Namrud awalnya kamu ingin menang, dan Rasulullah mengatakan bertahan dulu di pos-pos. Ada sebagian dari para sahabat ragu apakah Nabi kok menjemput Nabi. Mungkin Nabi sengaja ingin melarang kita dulu karena Nabi mau mengambil rampasan berat. Nah, maka ayat ini turun Bapak Ibu meluruskan kekalahan bukan karena Nabi berkhianat dan tidak mungkin Nabi berkhianat. Jadi kita lihat pada pelajaran yang pertama, Nabi adalah teladan dan amanah. Maka Allah mengatakan di sini, wa ma kana li nabiyyi an yaqul. Tidak mungkin Nabi itu berkhianat. Nabi sosok pemimpin tidak mungkin berkhianat. Maka kita Bapak Ibu juga harus mencontoh untuk Nabi. Kita jangan sampai berkhianat. Sebagai apapun kita, sebagai pribadi, tidak boleh berkhianat kepada diri kita sendiri. Apalagi betul-betul pemimpin rumah tangga, pemimpin perusahaan. Maka pemimpin harus transparan, jelas-jelas, tidak ada disembunyikan. Yang pertama Bapak Ibu, kita ambil hikmah dari pelajaran dari Al-Quran. Yang pertama, jangan pernah menjadi pengkhianat. Kemudian Allah mengatakan, wa may yaghul, barang siapa yang berkhianat. Maka khianat bukan hanya besar atau kecilnya Bapak Ibu. Apapun yang tidak disukai itu adalah khianat. Karena Bapak Ibu, mohon maaf, sederhana saja ketika kita jalan-jalan, misalnya di halaman orang, nampak lalu kurang atau elok, itu termasuk khianat Bapak. Pencuri khianat itu negatif. Kecuali Allah sepakat di rumah, asal boleh wasiko, duduk-duduk boleh yo, izin yo. Itu boleh seperti itu. Dan misalnya kita diberi amanah untuk menjaga toko, menjaga kasir, atau yang bersedia 1.000 atau dalam 1. Kalau ini adalah kasih kedua 10 rumah. Nah banyak video yang untuk
dimulai dari lain. Maka tidak dibenarkan seperti itu. Yang khianat tetap khianat. Dan bahayanya Bapak Ibu, Allah mengatakan di sini, ya'tihi maulah, akan datang nanti kita di akhirat membawa dosa yang kita khianatkan itu. Membawa dosa ini dari yang mengatakan dosa itu akan diperlihatkan nanti di akhirat. Tapi juga apa yang kita ambil itu akan kita bawa. Kalau ada orang misalnya mayang rumah, mayang tanah, apa aja dari membawa tanah itu dari tekstil, mayang aspal, mayang semen, apa aja membawa semen itu nanti. Maka hati-hati kita Bapak Ibu, korupsi tidak hilang, hanya tertunda. Karena Allah menyatakan yaumul qiyamah, pada hari kiamat semua amanah akan dihisab. Hati-hati kita. Jabatan apapun di dunia ini ya, sepertinya kita diurus-urusan, kita sanjung-sanjung, pintu kita dibuka, karpet merah dikembangkan ketika kita jalan, ketika kita duduk semua kursi telah penuh, maka salah seorang yang duduk sesuai berdiri, dia dulu, jadi duduk tegak dulu, itu Pak Wali di rumah. Nah, itu memang luar biasa sanjungannya, tapi nanti jabatan dunia jadi beban besar nanti di akhirat. Karena Allah menyatakan summa tuwaffat, kemudian disempurnakan balasannya. Allah sampaikan sempurna, tidak ada amal yang sia-sia. Kejujuran kecil dibalas besar, dan menerima sebaliknya. Dan Allah menyatakan di sini kullu nafsin, setiap jiwa siapapun tidak luput dari hisab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pedagang kecil pun dihisab, pedagang besar pun dihisab. Apa hisab? Maka sahabat, apa yang mereka kerjakan. Maka hati-hati Bapak Ibu, semua hasil usaha kita dicatat dari pagi ke berapa Ibu bangun, apa Ibu kerjakan, apa seperti dalam hati Ibu, semuanya tercatat. Maka setiap pengajian kami mengatakan kita mohon kepada Allah, setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Jangan sampai setiap detik yang kita lewati bernilai dosa. Dan Allah mengatakan Allahu la yaslamun, mereka tidak dizalimi. Allah itu Maha Rahman, Maha orang baik tidak akan diazab oleh Allah. Yang diazab oleh Allah itu betul-betul orang yang khianat. Kalau di dunia kita bisa berhitung dengan kehebatan kita, dengan pendidikan kita, dengan piawai kita berbicara, tapi di akhirat tidak bisa lagi berbicara karena semuanya berfungsi. Yang berbicara itu pelakunya, tangan pelaku jangan mengatakan iya, saya yang melindungi, iya saya yang menampaknya. Maka hati-hati kita Bapak Ibu, ayat ini menerangkan kepada kita jangan sampai kita berkhianat. Ketika orang mengatakan Rasul berkhianat, Rasul sudah pasti tidak berkhianat. Kalau kita memang benar-benar pengikut Rasul sejati, kita tidak akan berkhianat. Tidak berkhianat kepada orang tua, tidak berkhianat kepada istri, tidak berkhianat kepada negara, tidak berkhianat dengan siapa saja. Jadi maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.